Hati-hati bisi aya nu nyiram air keras ya. Oh, selain makanan jadi tiba-tiba moto MBG dan SD gitu. Bapak tidak tahu kalau bos kami punya MBG juga. Ini benar nggak ya? Bisa bikin ngadu domba orang nggak ya? Gitu teh Kang. Ini waktunya menggulingkan Prabowo. Misalkan. Kang Ari adalah orang di balik foto viral MBG yang di sampingnya SD Gandawasi yang kurang lebih memprihatinkan ya Kang. Jadi ternyata orangnya ini pelakunya. Jadi kurang lebih kita bakal bahas. Jangkeroknya ya gitu. Kita bakal bahas itu malam ini Kang. Siap. Tapi sebelum ke sana, Kang Ari udah lama jadi fotografer? Lebih ke hobi foto aja Hobi gitu. foto. Dari 2018 dari awal waktu itu. Itu juga karena bisa dibilang nggak sengaja sih. Gak sengaja gimana nih maksudnya? Waktu itu kan yang pertama kita konsennya di usaha Pizza Hut Majalengka itu kan delivery kemana aja. Oh berarti sebentar sebelum jadi fotografer teh Pizza Hut Majalengka dulu? Iya, Pizza Hut itu 2017, mulai suka foto itu 2018. Ada jeda 1 tahun baru suka foto gitu. Baru ngubek Majalengka itu pas Pizza Hut, tadinya karena emang saya banyaknya di luar Majalengka. Oh iya. Gitu. Pas delivery kemana aja ternyata kok di Majalengka banyak spot-spot bagus gitu. Kayaknya sayang kalau nggak diabadikan. Kenapa spesifik jadi foto food Kang? Ketidaksengajaan juga sih gitu. Apa keterpaksaan ya waktu Karena itu? Pizza Hut-nya punya food jadi ya udah foto food gitu. Iya, biar nggak nge-hire orang kayaknya gitu. Ya ini sih awalnya gitu yang bikin berubah genrenya itu pas COVID aja. Covid. Iya, karena waktu itu kita terbatas untuk seorang fotografer, apalagi saya lebih suka motonya kan landscape gitu yang harus kukurus kemana gitu, ke tempat wisata gitu. Tempat wisata juga kan waktu itu dibatasi gitu pas COVID. Makanya yang paling aman ya udah, hasrat memoto itu masih ada gitu. Tapi moto apaan nih yang gak keluar gitu. Ya udah yang paling aman itu foto makanan. Dari situ awalnya kita foto-foto ya cuman apa ya, cuman ya udah saya punya karya nih gitu kayak buat portofolio. Kang moto orang dengan moto makanan emang bedanya apa? Beda. Kalau moto orang gitu kita bisa dibilang eh kebantu banget gitu. Ketika kita misalnya skill motretnya nggak bagus banget, tapi biasanya kalau orangnya udah cakep kebantu gitu kan. Bisa posenya di Bisa posenya gitu. Misalkan, hey Joneng, kamu harus gini kan Gitu, bisa. bisa posenya gitu. Jadi kita effortnya ya sebenarnya semuanya ada kelebihan kekurangan gitu, ada kesulitannya seperti apa gitu. Bukan berarti kita genre saya lebih sulit nih daripada dia, enggak gitu juga gitu. Cuman emang beda-beda gitu ketika moto model harus gini, dia juga harus interaksi sama si modelnya seperti apa gitu. Nah kalau moto makanan gitu, itu emang tergantung kita banget gitu. Makanan kan nggak bisa digimanain gitu. Jadi kita yang jadi sutradaranya gitu, harus digimanain. Apalagi makanan itu selain kita ngatur lighting seperti itu, ada juga yang disebut styling foodnya gitu. Jadi kita jadi MUA-nya makanan gitu. Nah MU makanan ini yang lebih ribet gitu. Di Majalengka sendiri kan kayaknya nggak banyak ya Kang kalau yang fokus di makanan, foto makanan. Paling juga biasanya dia yang mengelola sosmed kuliner. Nah Iya, gitu otomatis adminnya. dia, iya adminnya gitu dia. Majalengka itu mulai terkenal karena fotografer kan. Karena kita lihat Panyawian itu sebenarnya udah ada dari sejak ratusan tahun lalu juga. Terus kan. Dan saya juga punya kesadaran kalau dari dulu juga ternyata kita itu Majalengka itu Indonesia itu nggak kalah estetik dari Eropa, dari Swiss, dari luar negeri. Ternyata masalah kita itu cuman gear. Kalau kita udah punya gear yang bagus, Majalengka juga bagus kok secara visual gitu. Ya penyampaian juga kan Kang pasti tahu ya siapa ini ya. Kang Oka. Iya Kang Oka Sepadan, guru saya juga itu. Berarti Kang Ari itu nggak menutup diri kalau bisa moto selain makanan juga gitu ya. Iya karena emang beranjak ke fotografi itu awal itu emang bukan di makanan sih Kang. Bukan di makanan. Jadi ya sampai sekarang
walaupun sekarang foto fokus di makanan gitu, kadang-kadang suka kangen pengen foto yang ini gitu, apa namanya, yang non makanannya gitu Kang. Kayak Kita masuk ke ini Kang. Berarti lagi kangen ke moto selain makanan, jadi nah, tiba-tiba moto moto MBG dan SD gitu. iya. Kenapa Kang Ari memutuskan untuk memotret itu? Nggak tahu ya, sering lewat sebenarnya gitu. Kalau Ah delivery bener. gitu ya. Abdi di Cijatuwangi sering ka Jati 7 teh jalan dia kan. Jalan dinya, nu karena jalan ka naon ka Strategis Babar lah maksudnya. kadinya, enakeun gitu teh. Nah lewat situ waktu awal-awal mah udah baru ya yang MBG itu dibangun. Ya kita lewat emang udah rusak gitu, cuman kita nggak terlalu kayak oh ya udah aja gitu teh rusak. Nah kenapa sekarang kok kelihatan mencolok banget gitu? Karena ya di pinggirnya ada bangunan yang lebih lebih layak lah bisa dibilang kayak gitu ya, lebih bagus juga, lebih rapi, lebih bersih gitu. Dan itu kontras banget yang pinggir. Saya itu suka banget moto yang apa ya, yang kayak dari dulu gitu punya punya pikiran pengen foto yang ini bisa apa ya, ada emosinya gitu, ada emosi gitu. Soalnya selain selain moto landscape sering kadang ke pasar juga gitu moto, misalnya apa namanya aktivitas para penjual sayur apa gimana gitu. Dan kayaknya ini bagus bagus gitu. Apakah Kang Ari berpikir ini waktunya menggulingkan Prabowo? Misalkan. Bapak tidak tahu kalau bos kami punya MBG juga. Oh ya? Iya. Sebenarnya mikir juga pas mau upload ini eh, responnya bakal gimana nih, bakal gimana nih. Itu sempat mikir, sempat upload dulu di mana nih, di Facebook dulu apa di mana. Awal upload itu di Facebook, di grup Majalengka Kang gitu. Kita mau ini cek dulu gitu, apa namanya, komen-komen orang gimana gitu Kang. Pas dilihat ya seperti yang sudah bisa diprediksi gitu. Ternyata di Facebook juga rame dulu. Pas pertama upload. Rame Kang, di situ juga rame gitu di Facebook. Pertama kali lihatnya tuh di besok Senin ya Kang. Iya. Dan sebenarnya ya di besok Senin juga dikasih keterangan itu foto Kang Ari juga sih sebenarnya. Cuman kayaknya mereka ya Kang kalau di Instagram akun yang pertama kali. Yang pertamanya iya, malah besok Senin. Karena ketika ngelihat feed Kang Ari kan Belum. nggak ada di situ. Ya, jadi waktu itu besok Senin sempet DM-an gitu DM-an. ya. Boleh nggak Kang Ari kita upload fotonya gitu? Iya waktu itu. Sebenarnya saya waktu itu yang itu ke ke BSCO gitu. Oh, Kang mungkin ada niatan buat ngangkat ini, dan mereka sih gitu. Oh minta file HD-nya gitu. Nah yang gitu. Ya udah dari situ mulai paling ramai itu di besok Senin. Eh, terus terus akun-akun yang info lain. LK, akun-akun yang lain, info terus sampai MGLK. sekarang dikira udah berhenti, ternyata masih banyak gitu. Sampai Nggak hari cuman, ini. iya sampai hari ini malah terakhir itu Lambe Tura official juga ada. Lambetura official. Iya. Wah sampai Lambetura. Terus apa kegoblogan Anfaedah juga. Kayak akun-akun yang gitu ya. Yang kayak gitu. Banyak lah akun-akun nasional, akun-akun besar nasional yang merepost foto itu Kang. Gimana perasaan Kang Ari? Kalau pas awal-awal banget mah masih kadang mikir, ini benar nggak ya? Bisa bikin ngadu domba orang nggak ya? Gitu teh Kang. Kalau saya gitu, gitu karena gara-gara postingan itu juga, ya walaupun sebenarnya berapa persen lebih banyak yang pro ke foto itu gitu, tapi tetap ada yang pastilah ada pro kontra, dan itu kadang sampai ribut gitu di situnya gitu. Sebenarnya benar nggak sampai ada yang komen waktu itu di Facebook, ya intinya itu foto ini kayaknya ngegiring opini lah gitu. Nah, apakah Ari anak abah misalkan? Tak kenapa kalau misalnya ada yang apa yang mengkritik gitu selalu diinin anak abah gitu. Nah itu masalahnya Kang di Indonesia tuh kalau nggak A tuh B. Menurut Kang Ari kenapa foto itu viral? Iya karena pertama kayaknya lebih lebih kalau secara fotografi gitu saya lihat fotonya sebenarnya nggak yang benar-benar dibikin estetik gimana sih. Biasa aja sebenarnya. Iya sebenarnya. sebenarnya itu sederhana aja, tapi karena emang objeknya yang kontras itu. Ini bukan AI ya,
Soalnya banyak juga yang ini, ini pasti AI katanya gitu. Ya. Enggak. Karena kan orang sebagai orang di itu atau bisa dilihat, bisa dilihat sendiri. Bapaknya tuh adalah direktur dari media. Dia tuh di Polandia. Dia tuh menawarkan kalau kamu bisa mengambil foto ngedan telanjang, tapi di sana harus satu frame dengan ibu-ibu berhijab katanya. Nanti kalau kamu bisa moto itu, saya kasih 10 juta. 10 tahun yang lalu mah, atau 10 juta itu gede banget, Kang. Apa sebegitu pentingnya kontras di fotografi itu, Kang? Gini Kang, ada foto yang kontras itu warna misalnya merah sama biru kayak gitu. Dia kan merah itu warm gitu, kalau biru itu kan lebih ke cool gitu ya. Dan itu bisa membuat salah satunya itu apa ya, benar-benar menonjol gitu kayak gitu. Jadi emang dalam fotografi itu kontras itu biasanya dia lebih bold, terus lebih kayak apa ya, kayak yang kalau kita berteriak gitu bahasanya. Nah itu fotonya seolah-olah berbicara, Kang. Iya kayak gitu. Nah kita tuh banyak banget fotografer yang skill fotografinya keren. Ya samalah videografer juga, mereka ya kita bikin video estetik di kafe di mana lah. Tapi kadang kita lupa, nggak ada pesannya kan, ingin mengkritik pemerintah atau sekedar ya udah dokumentasi aja. Awal itu lebih cenderung buat dokumentasi doang, bisa dibilang 70% dokumentasi, 30%-nya ya udah gitu, ntar tinggal lihat respon orang gitu. Seperti itu gitu. Nah, tapi kan ada satu momentum ketika Kang Ari mulai muncul tuh. Jadi Kang Ari upload foto itu di feed-nya Kang Iya, Ari. iya. Itu kenapa, Kang? Apakah ada alasan di balik itu? Karena apa ya? Iya kalau sederhana sih, karena udah saking viralnya gitu ya kan. Saya yang sebagai apa namanya, ini loh foto saya gitu. Saya juga pengen muncul deh kadang gitu. Iya, karena kan jadi sedih sih bagi saya kenapa Kang Ari yang nggak mendapatkan apa-apa gitu. Padahal kan yang motonya tuh kan Kang Ari, tapi jangankan sesuatu engagement aja ke akun orang gitu tuh, Kang. Iya kan. Apa saja imbasnya, Kang, ke kehidupan Kang Ari atau ke misalkan ke sekolah itu sendiri? Alhamdulillah Kang. Ya sebuah apa ya, kita ikut bahagia juga pas karena foto itu viral, malah banyak dampak positif Kang. Kayak berita-berita yang terakhir itu kan langsung dari Kemendisdakmen katanya langsung perbaikan. Langsung turun tangan. Sebutnya ya perbaikan di Ganda Besi gitu. Tapi bener loh, orang kemarin kondangan ke Jati 7 ramai, Kang. Ya gitu. Ya emang apa-apa harus viral Kang. Malah yang dari Kemendisdakmen yang itu kan yang 3 sekolah yang jadi prioritas untuk diperbaiki tahun ini apa-apalah gitu ya. Itu 3 sekolahnya itu yang viral semua teh Kang. Walaupun sebenarnya kayaknya emang masih banyak gitu ya yang lebih rusak dari itu, tapi karena nggak viral gitu Kang. Ya alhamdulillah gitu. Bisa dibilang ada yang wah pahala jariah Jangkang Ari cina gitu. Ya itu kan dampak positif ya. Dampak positif. Kita bisa melihat sendiri kalau sekolah itu mulai diperbaiki. Nah, kalau dampak negatifnya ada nggak, Kang? Apakah Kang Ari mendapat ancaman misalkan, ini kamu yang memviralkan foto ini, Kang? Awal-awalnya mah ya dari ada yang Kang awas hati-hati aya buzzer, hati-hati bisa aya nu nyiram air keras ya. Sampai sagituna gitu teh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bahkan ada yang nge-DM atau gimana gitu yang agak-agak ngancem atau gimana nggak ada gitu teh. Nggak ada. Aman berarti, Kang? Iya, malah saya lihat komenan orang gitu ada yang di mana ya, di postingan mana gitu. Di komennya itu bilang, saya ngeposting foto ini, foto saya gitu. Langsung di DM sama SPPG katanya. Ada yang bilang gitu katanya. Gini-gini. Hah? Gitu. Tapi alhamdulillah saya sebagai biang keroknya gitu malah nggak ada yang itu, Kang. Jangan-jangan juga harus dilanjutkan kayak orang Sasin, orang Jakarta newakan sapu-sapu gitu. Karena satu kontennya meledak,
akhirnya dia berkegiatannya kontennya seluruhnya membasmi sapu-sapu Kang. Mirip lah dengan Kang Ari yang sekarang tuh kan responnya pemerintah Jakarta juga bikin program untuk membasmi sapu-sapu di seluruh Jakarta Kang. Sebagai salah satu orang yang ikutan nih kemarin di acara kita di Bermakna Room, boleh Kang ceritain gimana acaranya kemarin? Waktu itu emang banyak banget ilmu yang bisa didapat gitu, apalagi kan emang saya juga termasuk yang emang aktif di sosial media kan gitu, terus punya bisnis juga gitu, terus emang disebut konten kreator ya. Saya sama istri gitu ya gimana nih cara mulainya gitu, makanya pas waktu ada acara Bermakna yang membahas soal sosial media gitu, konten kreator, ya udah gas aja sama istri berdua waktu itu ke situ. Banyak ilmu yang bisa didapat, terus dan kayaknya kita harus bukan harus apa yang kemarin kita sudah bahas gitu di acara Bermakna itu segera kita aplikasikan gitu. Anjay, berarti bagus sih Kang berarti ya Kang acaranya. Bagus banget dan Berarti. masih ada volume berapanya gitu. Insya Allah. Ya, begitu podcast kali ini.